175. Di sini saya selaku ketua kelompok untuk web programming 2 yang akan bertugas menjelaskan beberapa bagian, baik itu baris kode. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian view admin, itu ada header. Pertama ada tag PHP dalam HTML. Bagian pertama ada head. Untuk detail dashboard aplikasi menggunakan link rel, tile set, menggunakan CSS dari Bootstrap. Untuk script type kita menggunakan JavaScript. Untuk body ada class navbar default, class container berisi class navbar, header, button menggunakan class navbar, Google full speed, Google full legs, data target, example navbar bullet. Untuk class icon bar juga. Untuk class navbar brand admin perpustakaan. Untuk class collapse navbar collapse, ini ada kelas navbar untuk admin, buku, anggota, peminjaman, dan navbar. Setelah itu lanjut ke indeks. Sini tag PHP. Untuk CSS nya ada tag CSS untuk halaman Google website. Untuk indeks ada kelas tag header menggunakan H3 untuk dashboard. Untuk font size 18, jumlah buku yang terdaftar. Detail menggunakan kelas write dan bullet, kelas graphic. Setelah itu div B jumlah anggota yang terdaftar. Untuk href echo base URL anggota. Setelah itu untuk view detail clear fix. Setelah itu untuk logout ada href logout ID logout. Autentifikasi ini ada blog.php. Untuk blog sini ada title, akses di blog. Link href menggunakan CSS. Oke, body ID packtop, div ID wrapper. Konten berisi kelas container with empty file. Untuk div class text center, kelas div text gray 800 DTS, akses tidak diizinkan. Kelas text gray 500, sepertinya kamu mengakses halaman yang salah. Untuk href base URL user kembali ke halaman dashboard. Untuk autentifikasi gagal dengan HP, HTML, head, meta accept, title gagal aplikasi akun. Untuk login ini ada class container. Pertama ada kelas 1 kelas teks halaman login untuk autentifikasi. Terus ada lupa password, ini untuk mengetahui atau mengidentifikasi password yang telah dibuat oleh user saat mendaftar jadi member. Ini user akan diarahkan untuk mengganti atau mengubah password saat lupa password, saat masuk dan belum memiliki akun. Untuk password bagian autentifikasi
H5 plus session user data set email. Setelah itu lanjut ke registrasi. Untuk registrasi ada class container untuk mendaftar menjadi member. Selanjutnya ke bagian view buku. View buku ada class container fluid, session false data, div class call blank 12, table class table marker. Untuk tr kita menggunakan dapat bswrl bah buku hapus buku. Untuk kategori .php ini ada class container fluid, session false data message, untuk href class btn primary, tr hook, body href bah kategori buku hapus kategori. Untuk ubah buku ini kita menggunakan tag php class container fluid, sama kayak kategori, ubah kategori sama dengan ubah buku. Untuk template di sini yang pertama ada footer. Kita menggunakan JavaScript. Footer ini ada meta, head, starter kit. Untuk body kita menggunakan navbar, div dan button. Untuk view footer kita menggunakan JavaScript. Footernya sendiri ini ada footer kayak sendiri. Kita menggunakan space header. Untuk bagian header ada sidebar, itu lebih jelas bagian halaman website. Terus lanjut ke anggota, bagian user view. Ini ada class container group, untuk class row, untuk table tr, nama, email, member sejak, resume. Untuk indeks ini ada class row getter, mal class text mute jadi member sejak. Terus ubah password. Untuk mengubah bagian password di halaman login. Untuk profil di sini akan mengubah bagian ubah profil untuk di halaman website. Ada email lengkap, tambahan, file. Setelah itu ada submit, button, ubah, dan button class untuk kembali. Mungkin hanya itu untuk bagian view. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian model dan controller.
Nama saya Octavianus Baresi dengan NIM 12211227. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian database. Baik, di sini saya akan masuk ke admin. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan penjelasan database pustaka kami. Dan ini adalah pustaka book yang telah kami buat. Lalu di sini saya akan klik pustaka. Setelah kita klik pustaka, di sini ada tabel booking underscore detail, buku detail atau pinjam, kategori pinjam, rule, theme dan user. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tabel booking dan apa saja ya yang kita buat dalam tabel booking tersebut. Kita klik tabel booking. Nah, kemudian kita masuk dan atau klik struktur. Nah, pada tabel strukturnya terdapat 4 bagian. Yang pertama ada ID underscore booking, dimana ID ini sebagai pemberi key dengan tipenya varchar dalam kurung 12. Yang kedua ada tanggal underscore booking dengan tipe date. Yang ketiga batas underscore ambil dengan tipe date. Yang keempat ID underscore user dengan tipe INT 11. Nah, selanjutnya ada booking underscore detail. Kita klik, kemudian kita masuk ke struktur juga. Pada tabel strukturnya ada 3 bagian. Yang pertama ada ID, di mana ID sebagai pemberi key dengan tipe INT 11. Yang kedua ada ID underscore booking dengan tipe varchar 12. Yang ketiga ada ID underscore buku dengan tipe INT 11. Selanjutnya ada tabel buku. Nah, di tabel buku kita klik struktur. Pada yang pertama ada ID, dimana ID juga sebagai pemberi key dengan tipe integer 11. Yang kedua ada judul underscore buku dengan tipe varchar 128. Yang ketiga ada ID kategori dengan tipe INT 11. Yang keempat pengarang dengan tipe varchar 64. Yang kelima penerbit dengan tipe varchar 64. Yang keenam tahun underscore terbit dengan tipe years 4. Yang ketujuh ISBN dengan tipe varchar 64. Yang kedelapan ada stok dengan tipe INT 11. Yang kesembilan dipinjam dengan tipe INT 11. Yang ke-10 di booking dengan tipe INT 11. Yang terakhir atau yang 11 yaitu IMEX dengan tipe varchar 256. Selanjutnya ada detail pinjam. Nah, detail pinjam masuk ke struktur. Pada tabel strukturnya ada 3 bagian. Yang pertama nomor pinjam dengan tipe varchar 12. Dan di sini tidak ada pemberi key. Yang kedua ada ID underscore buku dengan tipe INT 11. Yang ketiga ada denda dengan tipe integer 11. Selanjutnya kategori. Masuk ke struktur. Tabel strukturnya
terdapat dua bagian. Yang pertama ada ID dengan pemerikainya ID tipe integer 11. Yang kedua kategori dengan tipe varchar 45. Selanjutnya ada pinjam. Kita klik pinjam, kemudian masuk ke struktur. Nah, pada tabel struktur pinjam yang pertama ada nomor pinjam, di mana nomor pinjam ini sebagai pemerikai dengan tipe 12 varchar 12. Yang kedua tanggal underscore pinjam dengan tipe date. Yang ketiga ada ID underscore booking dengan tipe varchar 12. Yang keempat ada ID underscore user dengan tipe INT 11. Yang kelima ada tanggal underscore kembali dengan tipe date. Yang keenam ada tanggal underscore pengembalian dengan tipe date. Yang ketujuh ada status dengan tipe enum dalam kurung petik 1 pinjam tutup petik dan kembali. Yang kedelapan ada total underscore denda dengan tipe INT 11. Selanjutnya ada role. Kita klik role, kemudian masuk ke struktur. Nah, role ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada ID dengan pemerikainya ID dengan tipe INT 11. Yang kedua ada role dengan tipe varchar 128. Selanjutnya ada tem. Kita klik tem. Kita masuk ke struktur. Nah, tabel strukturnya terdapat 10. Yang pertama ada ID, di mana ID ini sebagai pemerikainya dengan tipe integer 11 total underscore. Yang kedua total underscore booking dengan tipe date time. Yang ketiga ada ID underscore user dengan tipe varchar 12. Yang keempat email underscore user dengan tipe varchar 128. Yang kelima ID underscore buku dengan tipe INT 11. Yang keenam judul underscore buku dengan tipe varchar 255. Yang ketujuh ada image dengan tipe varchar 255. Yang kedelapan ada penulis dengan tipe varchar 128. Yang kesembilan ada penerbit dengan tipe varchar 128. Yang ke-10 tahun underscore terbit dengan tipe years 4. Nah, selanjutnya ada user, dan ini adalah bagian terakhir. Nah, di user ini kita klik struktur. Tabel strukturnya ada 9. Yang pertama ada ID. ID ini adalah sebagai pemerikai dengan tipe integer 11. Yang kedua ada nama, tipe varchar 128. Yang ketiga alamat dengan tipe teks. Yang keempat email dengan tipe varchar 128. Yang kelima ada image dengan tipe varchar 128. Yang keenam password dengan tipe varchar 1256. Yang ketujuh role underscore ID dengan tipe integer 11. Kedelapan is active. Yang kesembilan ada tanggal underscore input integer dengan tipe integer 11. Sekian yang dapat saya sampaikan pada database pustaka booking yang telah kami buat. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Blandina Rika Susanti dengan NIM 12211099. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian use case diagram.
Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Yang dimana pertama itu ada use case diagram C-level, login, pustaka booking. Karena di sini user yang pertama mendaftar sebagai member, yang kedua user melakukan login, dan yang ketiga user masuk ke halaman dashboard. Untuk use case diagram yang kedua yaitu use case diagram first level login pustaka booking, di mana usernya dapat melakukan daftar member dengan include, yang pertama include nama, yang kedua include email, yang ketiga include alamat, yang keempat include nomor telepon, dan yang kelima include password. Kemudian di bagian yang kedua itu login dapat melakukan include yang pertama include emailnya, yang kedua include password. Kemudian yang ketiga, user masuk ke halaman dashboard dengan input yang pertama data anggota, input yang kedua data buku, input yang ketiga kategori buku, input yang keempat pinjam buku, dan input yang kelima data user. Untuk use case yang ketiga itu ada use case diagram C-level, pinjam buku pustaka booking, dengan use case member dapat melakukan login, kemudian pilih buku, konfirmasi peminjaman, dan yang terakhir pengembalian buku. Untuk use case yang terakhir itu ada use case diagram first level dengan use case member dapat mendaftar sebagai pengelola pustaka booking. Yang kedua, mencari judul dan kategori buku. Yang ketiga, membuat detail pinjaman buku. Kemudian include ke admin, dan admin menyetujui atau menolak peminjaman buku. Yang keempat, user member itu masuk ke dalam daftar tunggu, kemudian input ke admin, dan admin menyetujui user masuk daftar tunggu. Yang kelima, member dapat membaca buku di aplikasi secara online, kemudian input ke admin, dan admin menyetujui pengembalian buku. Kemudian yang terakhir, member dapat mengembalikan buku yang dipinjam, dan admin dapat melihat laporan pengunjung. Sekian penjelasan dari saya mengenai use case. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Jaramahraga dengan NIM 122112229. Di sini saya akan menjelaskan bagian model, yaitu model buku dan model user. Sambung apa? Di sini saya akan menjelaskan bagian model buku dan user. Definite the best path or exit, no direct discrete access. Kelas model buku, extends CI model, manajemen buku, public function get buku, patron $base DB get buku,
public function buku where dollar where, return dollar disk db get where, buku dollar where, public function simpan buku dollar data sama dengan null, dollar disk db insert buku dollar data, public function update buku dollar data sama dengan null, dollar where sama dengan null, dollar disk db update buku dollar data, dollar where, public function hapus buku dollar where sama dengan null, disk db delete buku dollar where, public function buku where dollar where, return dollar disk db get where buku where, public function simpan buku dollar data sama dengan null, dollar disk db insert buku dollar data, public function update buku dollar data sama dengan null, dollar where sama dengan null, dollar disk db update buku dollar data, dollar where, public function hapus buku dollar where sama dengan null, dollar disk db delete buku dollar where, public function total dollar file dollar where, dollar disk db select sum dollar file, if empty dollar where and count dollar where null, dollar disk db where dollar where, dollar disk db from buku, return dollar disk db get throw dollar file. Definite best path or access direct with access alert, class model user, extend TI model, public function simpan data, dollar data sama dengan null, dollar disk db insert user, dollar data, public function check data, dollar where sama dengan null, return dollar disk db get where user dollar where, public function get user where dollar where sama dengan null, return dollar disk db get where user dollar where, public function check user access dollar where sama dengan null, dollar disk db select dollar disk db from access menu, dollar disk db where dollar where, return dollar disk db get, public function get user limit, dollar disk db select bintang, dollar disk db from user, dollar disk db limit 10,0, return dollar disk db get. Perkenalkan, nama saya Ninis dengan NIM 12211119. Di sini saya akan menjelaskan controller pustaka booking. Terima kasih. Controller pustaka booking, admin PHP, kelas admin extends CI controller, public function, index,
dolar data judul di halaman dashboard, dolar data user di dolar this model user, cek data email session user data email, dolar data anggota dolar this model user gets user limits, dolar data buku dolar tersambung ke model buku di bagian model dan get buku di view, dolar dislot view template di view autentifikasi PHP, kelas autentifikasi extend controller. Membuat rule untuk inputan nama agar tidak boleh kosong dengan membuat pesan error dengan bahasa sendiri, yaitu nama belum diisi. Yang hijaunya nih, membuat rule untuk inputan email agar tidak boleh kosong, tidak ada spasi, format email harus valid, dan email belum pernah dipakai sama user lain dengan membuat pesan error dengan bahasa sendiri, yaitu jika format email tidak benar maka pesannya email tidak benar. Jika email belum diisi maka pesannya adalah email belum diisi, dan jika email yang diinput sudah dipakai user lain maka pesannya email sudah terpakai. Selanjutnya, membuat rule untuk inputan password agar tidak boleh kosong, tidak ada spasi, tidak boleh kurang dari 3 digit, dan password harus sama dengan repeat password dengan membuat pesan error dengan bahasa sendiri, yaitu jika password dan repeat password tidak diinput sama maka pesannya password tidak sama. Jika password diisi kurang dari 3 digit maka pesannya adalah password terlalu pendek. Selanjutnya, jika jeda di submit kemudian validasi form di atas tidak berjalan maka akan tetap berada di tampilan registrasi. Tapi jika di submit kemudian validasi form di atas berjalan maka data yang diinput akan disimpan ke dalam tabel user. Seperti dolar model user, simpan data menggunakan model. Dah. Manajemen buku, public function index, dolar data judul data buku, dolar data user, model user, cek data, email, session user, raw array, dolar data buku, dolar model buku, get buku, result array, dolar data kategori, model buku, get kategori, result array. Data judul buku, dolar input post judul buku,
ID kategori dolar input pos, pengarang dolar input pos, penerbit dolar input pos, tahun terbit dolar input pos, ISBN dolar input pos, stok dolar input pos, dipinjam, di booking, IMEX, gambar. Dolar model buku, simpan buku, data, redirects buku. Ada manajemen kategori. Public function-nya kategori. Dolar data judul, data buku, dolar data user, model user, cek data, email, dolar session, user data, email, raw arrow. Dolar data user, model user, cek data, dolar data buku, model buku, get buku, dolar data kategori, model buku, get kategori. Ada form validation, judul buku, request, judul buku harus diisi, judul buku terlalu pendek. Ada public function, hapus buku, ada model buku, hapus buku, redirects buku, public function, ubah buku, dolar data judul, ubah data buku, dolar data user, model user, cek data, email, dolar session, user data, email, raw array. Dolar data klik ya. Nah, udah. Anjing ini. Mabar lagi. controller pustaka booking. PHP hidup nggak? Konfigurasi sebelum gambar diupload, membuat atau memanggil library upload. Manajemen kategori, function hapus kategori, function untuk ubah profile, function untuk cek login user, function untuk cek data di view, function untuk cek data anggota. Jika ada gambar yang akan diupload, function untuk ubah password, password oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian tampilan website. Yang pertama kita buka localhost. Pustaka booking. Enter. Di sini ada halaman login. Untuk halaman login, sini kita harus masukkan alamat email dan password.
Jika belum mempunyai akun, kita harus mendaftar member dulu. Untuk daftar member di sini ada nama lengkap, misalnya saya buat Asep. Untuk alamat email, sini kita pakai asepsius@gmail.com. Untuk password, terus meminta untuk mengulangi password, enter, dan kita akan secara otomatis terdaftar sebagai anggota. Di sini kita masukkan alamat email untuk login dan password, enter. Dia akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di sini ada jumlah anggota, stok buku terdaftar, buku yang dipinjam, dan buku yang di-booking. Di sini apabila anggota sudah terdaftar akan terlihat data yang sudah terdaftar. Di sini ada Octavianus Baresi dan Asep. Untuk data buku yang sudah terdaftar, di sini ada beberapa data buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit, ISBN, dan jumlah stok. Untuk kategori buku, di sini sudah ada beberapa kategori buku. Di kategori ini kita juga bisa mengubah data buku, data kategori, dan hapus kategori. Misalnya di sini kita ubah kategori hobi. Di sini kita bisa mengubah menjadi misalkan membaca dan update. Secara otomatis dia akan langsung terubah menjadi membaca. Apabila kita ingin menghapus, di sini misalkan kita hapus kategori membaca, di sini akan muncul sebuah pesan localhost say, kamu yakin akan menghapus kategori buku membaca? Jika kita klik OK, dia akan otomatis terhapus. Di sini juga ada form tambah kategori. Misalkan di sini kita masukkan kategori membaca, terus tambah, dan secara otomatis dia akan bertambah juga. Selanjutnya ada data buku. Di sini sudah ada beberapa data buku seperti yang 9. Sini kita akan coba mengubah beberapa data buku, misalkan belajar komputer untuk anak-anak. Contoh, kita akan ubah, misalkan ini kita ganti menjadi belajar Linux dasar. Kategorinya komputer. Penulis, misalkan kita buat Jajang. Di sini ada penerbit, misalkan kita ubah jadi Graha Media. Sini tahun terbit, kita bisa pilih tahunnya berapa. Sini ada ISBN dan jumlah stok buku. Di sini ada image-nya juga. Sini kita bisa langsung choice file atau menambahkan image dan langsung update. Secara otomatis dia akan berubah menjadi, untuk judul bukunya Belajar Linux Dasar, nama pengarangnya Jajang, penerbitnya Graha Media, tahun terbit 2014, ISBN-nya masih tetap, dan jumlah stok 9. Kalau kita ingin menghapus, misalkan kita hapus untuk kategori buku komunikasi lintas budaya. Di sini akan muncul pesan lagi,
localhost C jika kamu yakin akan menghapus data buku komunikasi lintas budaya. Jika kita klik OK, secara otomatis buku komunikasi lintas budaya akan terhapus. Di sini juga ada form tambah buku baru. Misalkan di sini kita masukkan judul Belajar Ethical Hacking. Sini kita pilih kategori, misalkan komputer. Sini kita bisa masukkan nama pengarang, misalnya Bambang. Penerbit Ganta Buana. Sini kita bisa pilih tahun terbit. Untuk tahun terbit sini kita kosongkan, atau bisa kita pilih misalnya 2010. Untuk ISBN misalkan 123456789. Untuk choice file, karena kita belum punya file jadi bisa dikosongkan dan bisa langsung ditambahkan. Dan nah ini akan muncul tampilan jika stok harus diisi, karena tadi kita belum mengisi stok, jadi secara otomatis dia akan tidak bisa mengisi untuk stok buku. Di sini juga ada data anggota karena belum dimasukkan, jadi kita lewatkan saja. Di sini kita bisa ubah profil. Bisa lihat di sini profilnya Asep. Di sini juga bisa ubah profil. Misalkan kita ganti namanya untuk email, sini kita bisa ganti jadi Jajang dan berhasil diubah. Untuk logout, kita kembali lagi ke profil dan logout. Dia akan muncul pesan yakin mau keluar. Jika klik logout, secara otomatis dia akan kembali ke halaman login. Mungkin itu untuk penjelasan websitenya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.